Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Ahmad Mubarok dengan NIM C19883207009. Perkenalkan, nama saya Ripasania Tunisa Sabani dengan NIM C19832070004. Perkenalkan, nama saya Tini Oktaviani dengan NIM C19832070017. Dan perkenalkan, Mailan Fitri Mar'atus Sholihah dengan NIM C19832070005. Oke, materi yang pertama di sini ada definisi dari Adobe Illustrator. Adobe Illustrator biasa disingkat juga dengan AI, adalah sebuah software yang bergerak di bidang pengolah gambar yang berhubungan dengan vektor. Nah, apa itu vektor? Vektor adalah jenis gambar yang jika kita perbesar atau zoom, hasilnya tidak akan pecah. Untuk mengetesnya, Anda bisa mencoba menggunakan aplikasi editing tertentu, kemudian zoom minimal 10 kali. Jadi, karena hasil gambar yang tidak pecah itulah, software ini dibuat dengan tujuan untuk membantu para desainer grafis atau ilustrator agar bisa menggambar karyanya dalam bentuk digital dengan hasil maksimal. Selanjutnya yaitu ada fungsi Adobe Illustrator. Ada beberapa fungsi Adobe Illustrator, yaitu ada desainer grafis, desainer logo, keperluan website, ada wallpaper, desainer baju, ilustrasi, infografis, dan kartun. Kemudian materi selanjutnya yaitu tools yang ada di Adobe Illustrator. Nah, yang pertama tools selection tools. Simbolnya yaitu V. Selection tool berfungsi untuk menyeleksi atau memilih objek, memindahkan objek, dan mengcopy objek dengan tambahan ALT pada keyboard pada Adobe Illustrator. Jika Anda ingin menggunakan tool ini, Anda bisa menggunakan V pada keyboard. Nah, tools yang kedua ada Direct Select Tool. Simbolnya yaitu A. Direct Select Tool berfungsi untuk menyeleksi dan memilih objek lebih dasar lagi. Dan tool yang satu ini juga menggeser salah satu sudut objek yang diseleksi. Nah, tools yang ketiga ada Magic Wand Tool. Simbolnya yaitu Y. Magic Wand Tool berfungsi untuk mendeteksi objek berbentuk vektor yang memiliki atribut yang sama seperti warna, garis, dan gradien. Tools yang keempat ada Lasso Tools. Simbolnya yaitu Key. Lasso Tool berfungsi untuk menyeleksi objek dengan cara memblok objek tersebut. Usahakan pada saat memblok objek, buat blok yang penuh. Nah, tools yang kelima ada Pen Tool. Simbolnya yaitu P. Pen Tool berfungsi untuk membuat objek secara detail sesuai dengan yang kita inginkan, titik per titik atau anchor point, sehingga membentuk sebuah kurva. Kurva dapat berbentuk kurva terbuka maupun kurva tertutup. Setiap anchor point mempunyai dua handle yang membentukkan bentuk kurva tersebut bila digeser dengan mouse. Nah, tools yang keenam ada An Anchor Point Tool. Simbolnya yaitu plus. An Anchor Point Tool berfungsi untuk menambah titik pada objek berbentuk vektor. Titik yang tadinya dibentuk mampu dipindahkan menggunakan Direct Select Tool. Nah, tool yang ketujuh ada Delete Anchor Point Tool. Simbolnya yaitu kurangi ya. Kemudian Delete Anchor Point Tool berfungsi untuk menghapus titik anchor pada objek yang berbentuk vektor. Anchor yang sudah dihapus membuat objek tidak seperti semula lagi. Misalnya segitiga, jika kita klik sudutnya anchor menggunakan tool ini, maka bentuk segitiga menjadi garis lurus. Nah, tool yang ke-8 ada Convert Anchor Point Tool. Simbolnya yaitu Shift plus C. Convert Anchor Point Tool berfungsi untuk mengconvert suatu titik atau anchor sehingga kita bisa membuat objek yang tadinya lurus menjadi melengkung sesuai keinginan kita. Nah, tools yang ke-9 ada tipe tool. Simbolnya yaitu T. Tipe tool berfungsi untuk membuat teks atau mengetik, bukan hanya membuat teks, namun tool yang satu ini bisa juga membuat teks. Nah, tools yang ke-10 ada Area
Type Tool. Area Type Tool berfungsi untuk membuat teks di area objek yang berbentuk vektor. Misalnya Anda akan mengetik di objek berbentuk kotak. Nah, Anda tinggal mengklik garis kotak tersebut dan Anda bisa mengklik di area kotak tersebut. Kemudian tool yang ke-11 yaitu Type on the Pad Tool. Type on the Pad Tool berfungsi untuk membuat teks di suatu objek yang berbentuk vektor sesuai lengkungan garis tersebut. Jika ingin garis tersebut berbentuk lingkaran, teks akan berbentuk lingkaran. Nah, tools yang ke-12 ada Vertical Type Tool. Vertical Type Tool berfungsi untuk membuat teks secara vertikal. Jadi jika Anda ingin mengklik ke bawah, Anda bisa menggunakan tools ini. Tools yang ke-13 ada Vertical Area Type Tool. Vertical Area Type Tool berfungsi untuk membuat teks di area suatu objek yang berbentuk vektor dan teks yang dihasilkan akan vertikal. Tools yang ke-14 ada Vertical Type on the Pad Tool. Vertical Type on the Pad Tool berfungsi untuk membuat teks vertikal di suatu garis objek yang berbentuk vektor sesuai lekukan garis tersebut. Jadi jika garis tersebut berbentuk lingkaran, teks akan berbentuk lingkaran, namun teks akan vertikal. Kemudian, tools yang ke-15 ada Line Segment Tools. Simbolnya yaitu garis miring. Line Segment Tool berfungsi untuk membuat garis lurus atau miring sesuai kemauan kita. Kita dapat membuat garis tersebut dengan klik lalu tarik atau dengan klik lalu isikan yang belum dibutuhkan. Tools yang ke-16 ada Arch Tool. Arch Tool berfungsi untuk membuat garis melengkung. Lengkungan garis ini setengah dengan lingkaran. Kemudian yang ke-17 ada tools Spiral Tools. Spiral Tools berfungsi untuk membuat garis dengan beberapa lekukan seperti spiral. Nah, kemudian tools yang ke-18 ada Rectangular Grid Tool. Rectangular Grid Tool berfungsi untuk membuat garis berbentuk kotak dan di tengah kotak itu ada kotak-kotak kecil. Kemudian tools yang ke-19 ada Polar Grid Tools. Polar Grid Tools berfungsi untuk membuat garis berbentuk dua lingkaran. Tools yang ke-20 ada Rectangle Tools. Simbolnya yaitu M. Rectangle Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk kotak dengan sudut 90 derajat. Kemudian, tools yang ke-21 ada Rounded Rectangle Tool. Rounded Rectangle Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk kotak dengan sudut melengkung. Kemudian, tools yang ke-22 ada Ellipse Tool. Simbolnya yaitu L. Ellipse Tool berfungsi untuk membuat objek lingkaran. Tools yang ke-23 yaitu Polygon Tool. Polygon Tool berfungsi untuk membuat persegi dengan sudut tergantung jumlah lekukan. Tools ini bisa menggambar segitiga, segi 5, dan lain-lain. Kemudian, tools yang ke-24 ada Star Tool. Star Tool ini berfungsi untuk menggambar bintang dan kaki bintang yang juga bisa ditambahkan hingga berbentuk lingkaran. Kemudian ada tools yang ke-25 yaitu Flare Tool. Flare Tool berfungsi untuk menggambarkan efek cahaya. Letakkan gambar efek cahaya di belakang background. Di sini saya diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan mengenai tools yang ada di Adobe Illustrator. Oke, selanjutnya itu ada Fine Brush Tool atau yang dilambangkan dengan B. Fine Brush Tool berfungsi untuk menggambarkan sesuai keinginan kita, seperti kita sedang menggambar menggunakan kuas, namun gambar yang dihasilkan berbentuk font. Selanjutnya ada Pencil Tools atau yang dilambangkan dengan N. Pencil Tools berfungsi untuk menggambar objek sesuai dengan yang kita inginkan. Tool ini sama seperti dengan Pen Tool, namun bedanya pensil ini digunakan untuk menggambar bebas. Selanjutnya ada Smooth Tools. Nah,
Smooth Tool berfungsi untuk mengatur letak angkor pada garis yang sudah dibentuk. Selanjutnya ada Fast Erasal Tool. Fast Erasal Tools berfungsi untuk menghapus garis dengan cara klik garis, jangan dilepas objek yang ingin kita hapus. Nah, selanjutnya ada Blob Brush Tool atau dengan cara Shift ditambah B. Nah, Blob Brush Tool berfungsi untuk menggambar bebas seperti kita menggunakan kuas. Nah, selanjutnya ada Erasal Tool. Nah, caranya itu dengan menekan Shift ditambah E. Nah, Erasal Tools berfungsi untuk menghapus objek faktor secara manual. Selanjutnya ada Skysource Tool atau yang dilambangkan dengan C. Nah, Skysource Tool berfungsi untuk memotong garis sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya ada Rotate Tool atau yang dilambangkan dengan R. Rotate Tool berfungsi untuk memutarkan objek agar objek lebih profesional dan bisa digunakan dengan menekan Shift. Nah, selanjutnya ada Reflex Tool. Nah, Reflex Tool berfungsi untuk membuat refleksi atau kebalikan dari objek. Nah, jika objek sudah terrefleksi, tekan ALT untuk membuat duplikat objek. Double kali pada icon akan ada opsi untuk mengisi nilai refleksi objek. Nah, selanjutnya ada Scale Tool. Scale Tool berfungsi untuk merubah ukuran objek. Jika objek sudah terrefleksi, tekan ALT untuk membuat duplikat objek. Klik 2 kali pada icon, akan ada opsi untuk mengisi nilai pembesaran objek. Nah, selanjutnya ada Shader Tool. Nah, Shader Tool berfungsi untuk memiringkan objek. Jika objek sudah terrefleksi, tekan ALT untuk membuat duplikat objek. 2 kali pada icon akan ada opsi untuk mengisi nilai kemiringan objek. Nah, selanjutnya ada Warp Tool. Caranya itu tekan Shift ditambah R. Nah, Warp Tool berfungsi untuk menarik melengkung objek vektor sesuai keinginan kita. Selanjutnya ada Free Transform Tool. Nah, Free Transform Tool untuk mentransformasi objek. Simbol Sprayer Tools bisa dengan tekan Shift ditambah S. Nah, tool untuk menyemprotkan objek yang berada di tab simbol ke dalam artwork. Klik 2 kali pada icon akan ada opsi untuk mengisi parameter. Klik terlebih dahulu gambar di tab simbol lalu tinggal semprotkan pada area kerja. Nah, selanjutnya ada Perspective Grid Tool. Nah, Perspective Grid Tool itu berfungsi untuk menggambarkan grid berbentuk 3D. Nah, selanjutnya ada Mesh Tool. Nah, Mesh Tool itu berfungsi untuk mewarnai objek berbentuk vektor. Misalkan kotak merah. Nah, kita warnai pojok kiri dengan tool ini, maka pojok kiri akan oranye dan sisanya akan menipis menjadi merah. Nah, selanjutnya ada Gradient Tools atau yang dilambangkan dengan G. Nah, Gradient Tool berfungsi untuk membuat warna gradasi pada objek berbentuk vektor. Nah, selanjutnya ada Eye Dropper Tools. Eye Dropper Tools berfungsi untuk melihat komposisi warna. Nah, namun selain itu juga tool ini berfungsi untuk mengubah warna objek vektor. Caranya klik objek yang akan diganti lalu klik pada warna objek yang akan ditiru. Nah, selanjutnya ada Blade Tools atau yang dilambangkan dengan W. Nah, Blade Tool berfungsi untuk mengubah atribut blending object. Klik ganda pada icon ini akan menampilkan menu blade option. Nah, selanjutnya ada simbol Sprayer Tools. Nah, simbol Sprayer
Tools berfungsi untuk menyemprotkan objek yang berada di tab simbol ke dalam artwork. Nah, klik 2 kali pada ikon akan ada opsi-opsi untuk mengisi parameter. Nah, klik terlebih dahulu gambar di tab simbol lalu tinggal semprotkan pada area kerja. Nah, selanjutnya ada Columns Graph Tool. Nah, Column Graph Tool itu untuk membuat tabel batang sesuai kemauan. Nah, selanjutnya ada Edgeboard Tool. Nah, Edgeboard Tools berfungsi untuk mengatur halaman seperti lembar atau menambah halaman. Selanjutnya ada Slides Tool. Nah, Slides Tool untuk memotong gambar. Nah, keperluan pembuatan website. Nah, saya tidak pernah menggunakan tools ini. Mungkin bila Anda berkecimpung dalam objek desain akan memanfaatkan tool ini. Nah, selanjutnya ada Hands Tool atau yang dinamakan dengan H. Hands Tool berfungsi untuk menggeser bidang agar kita mudah melihat tampilan objek di Adobe Illustrator. Selanjutnya ada Zoom Tools. Nah, Zoom Tool berfungsi untuk memperbesar tampilan bidang jika ingin zoom out, tekan Alt. Nah, selanjutnya ada Fill atau Stroke. Nah, berfungsi untuk merubah warna suatu objek berbentuk vektor. Selesai sudah fungsi tools pada tool Illustrator. Sekian penyampaian dari kelompok kami tentang tools-tools utama pada Adobe Illustrator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.